A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati falahu yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Al-An'am ayat 160. Mohon dijelaskan tentang balasan pahala kebaikan dilipatkan 10 kali lipat, sedangkan balasan keburukan dibalas sepadan. Hal ini mohon penjelasannya, Ustaz. Sudah jelas itu, apanya yang kurang jelas? Ya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Siapa berbuat baik diberi balasan oleh Allah yang berlipat ganda. Ya. Orang yang berbuat jahat diberi balasan sesuai dengan kejahatannya saja. Ya. Maka kalau orang yang berbuat baik diberi balasan berlipat ganda, kalau berbuat jahat diberi balasan setimpal dengan kejahatannya, ya, sehingga orang itu masuk yaumul hisab, alam perhitungan amal, mestinya lebih banyak amal mananya? Baiknya. Lebih banyak amal baik. Wong satu kebaikan dibalas berlipat ganda sampai 700 kali. Ya. Kalau berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Maka kalau Nabi mengatakan semua umatku masuk surga, tidak berlebihan, semua umat Nabi itu mesti masuk surga. Tapi ada kecualinya, kecuali yang tidak mau. Ya. Jadi orang yang tidak mau masuk surga itu ada. Maka sahabat bertanya, ya, loh, ada orang masuk surga kok tidak mau? Siapa yang dimaksud ya Rasulullah? Wa may ya'ba ya Rasulullah? Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Ya. Siapa taat kepadaku masuk surga. Siapa bermaksiat kepadaku, tidak mau taat pada Nabi, itu yang tidak mau masuk surga. Nah, kalau ketaat pada Nabi berarti mesti taat pada Al-Quran, karena Nabi itu menyebarkan Al-Quran. Sedang dalam Al-Quran yang saudara baca tadi, surat Al-An'am 160, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Ya. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Siapa berbuat baik diberi balasan oleh Allah 10 kali lipat. Bahkan di ayat lain 700 kali lipat. Nah, siapa berbuat jahat diberi balasan yang setimpal. Maka Nabi selalu menganjurkan berbuat baik. Ya, berbuat baik, balasannya berlipat ganda. Dan orang yang kepingin masuk surga tentu suka berbuat baik. Ya. Orang yang tidak mau masuk surga, walaupun diberi balasan berlipat ganda, tidak kepingin, tidak mau. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasulullah, itu orang yang tidak mau masuk surga. Kalau dia kepingin masuk surga, tentu banyak perbuatan baik yang dilakukannya. Karena Allah itu kalau berjanji tidak pernah mengingkari janjinya. Allah menjanjikan siapa berbuat baik dilipat gandakan 10 kali, bahkan 700 kali.
itu pasti benar. Kalau Allah berjanji tidak mungkin mengingkarinya. Namun demikian, walaupun diberikan balasan berlipat ganda, orang yang tidak mau atau tidak kepingin, tidak ingin masuk surga, tidak tertarik itu. Dia lebih suka berbuat jahat, menuruti hawa nafsunya, ya, menuruti hawa nafsunya, berbuat senang. Sebab umumnya kebaikan itu bertentangan dengan keinginan hawa nafsunya. Perintah Allah, perintah Rasulullah untuk berbuat baik biasanya tidak disukai oleh hawa nafsunya. Maka Nabi juga mengatakan hujibatul jannah bil makarih, hujibatin nar bisyahwat. Jalan menuju surga, jalan menuju kebaikan, ya, itu penuh hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi jalan menuju neraka atau perbuatan yang jelek penuh daya tarik. Jadi kejelekan-kejelekan itu banyak daya tarik. Maka orang lebih banyak suka berbuat jahat karena sangat menarik. Itu orang umat Nabi yang tidak mau masuk surga. Itu maha kasih sayang Allah pada hambanya. Sampai Allah itu orang yang berinfak di jalan Allah aja dikatakan meminjami Allah. Ya Allah sangat menghargai, sangat menjunjung tinggi orang yang berlaku kebaikan. Maka wa may yuqridullah qardan hasanah. Siapa meminjami Allah pinjaman yang baik, itu orang infak di jalan Allah itu dikatakan meminjami Allah. Apa Allah melarat kok sampai meminjam-minjam? Kalau kamu tidak mau, Allah tegaskan wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Allah itu kaya, maha kaya, kamu yang fakir. Kalau Allah tidak kaya, tidak bisa memberi balasan yang berlipat ganda. Kita infak di jalan Allah, ya, dikatakan oleh Allah meminjami Allah, dibalas oleh Allah berlipat ganda. Ya, kalau melarat kan nggak mungkin. Allah itu kaya, kamu yang fakir. Apalagi halaman 2 atas. An Abi Sa'idin Al-Khudri annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu fayukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha wa kana ba'da dzalikal qisasul hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin wasayyi'atu bimisliha illa an yatajawazallahu anha. Rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba masuk Islam dan bagus keislamannya, maka Allah menghapus segala keburukan yang telah dilakukannya. Kemudian setelah masuk Islam akan dihitung amalnya. Amal kebaikan yang ia lakukan akan diberi balasan dengan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Sedangkan keburukannya akan dibalas sepadan dengan yang ia lakukan, kecuali kalau Allah mengampuninya. Hadis Al-Bukhari juz 1 halaman 15. Pertanyaan berkaitan dengan brosur tersebut. Saya dulu pernah terjerumus ke lembah kesesatan, dapat dibilang molimo, dan sekarang saya berusaha memperbaikinya karena mendapatkan hidayah dari Allah. Apakah dosa-dosa saya diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana dengan tobat nasuha? Mohon tausiahnya Ustaz. Ketika kamu terjumus molimo itu kamu sudah Islam belum? Maling, wedok, main, ya, madat. Ketika itu kamu sudah Islam belum? Ya kan? Kalau kamu sudah Islam, lah kok suka maling, suka medok, suka madat, suka minum, ya?
Lah kamu jadi orang Islam begitu tuh, ya Islam tapi bodoh tentang Islam. Wong semua yang kamu lakukan tadi itu rijsun minamali syaiton, itu perbuatan setan, perbuatan keji, perbuatan setan. Dan kalau kamu orang Islam, Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kalau kamu orang Islam, orang yang beriman, ya jangan mengikuti langkah setan. Judi, main, medok itu langkah setan semua itu. Setan itu musuh. Jangan pernah kompromi dengan setan. Maka mestinya kamu bermusuhan dengan setan. Jangan malah menemani setan. Ya. Kecuali kalau memang ketika itu kamu masih kafir, memang jadi bolone setan. Tapi kalau kamu sudah masuk Islam, bertobat, tidak berbuat begitu lagi, ya, Islam baik, Islamnya baik, masuk Islam dengan baik, diterangkan di itu, semua dosa-dosanya diampuni. Ya, semua dosanya ketika kafir diampuni semua oleh Allah. Perbuatan baikmu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Yang mengatakan diampuni itu bukan hanya Nabi, Allah pun mengatakan begitu. Coba dibaca surat Al-Anfal 38. Nabi mengatakan begitu karena Allah sendiri juga begitu. Allah pun juga mengatakan barang siapa kafir berhenti dari kekafirannya, semua dosanya yang telah lalu, mau 5 tadi apa mau 15, ya, diampuni semua dosanya. Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ya, dari siapa aja kafir, orang kafir kan perbuatannya orang mau 15 mungkin ya, karena tidak kenal Allah, orang ngerti dosa, orang ngerti ganjaran, nggak tahu akhirat, ya. Apapun yang dilakukan yang menjadi keinginannya lakukan. Ya, nah setelah dia menjadi orang Islam, semua dosanya yang dilakukan ketika kafir diampuni semua tanpa kecuali, semua diampuni. Terus, dan jika mereka kembali lagi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu, yakni dibinasakan. Ya, ya, masuk Islam semua dosanya diampuni. Kalau dia setelah diampuni Allah semua dosanya kafir lagi, murtad lagi, sudah semua kebaikan ke Islam tadi hapus semuanya, kembali dia akan dapat azab Allah. Ya, maka kalau sudah menjadi kafir menjadi Islam, beruntung besar, dosanya semua diampuni, kebaikan ketika kafir dicatat suatu pahala. Ketika kamu kafir walaupun berbuat baik tidak ada pahalanya, tidak ada pahalanya, karena orang kafir itu hakikatnya menurut pandangan Allah tidak pernah berbuat baik. Loh, walaupun kafir pernah menolong orang, pernah memberikan sumbangan kepada fakir miskin, ya, tujuanmu apa? Orang kafir mau menolong orang itu tujuannya apa? Kira-kira lillahi rabbil alamin apa enggak? Orang kafir itu tidak kenal lillah. Saya menolong tetangga saya buat apa? Ben tetangga saya seneng pada saya. Apalagi saya tolong, saya berikan orang-orang miskin. Ya, dan besok kalau saya ada kerepotan biar mudah saya kongkon mau. Yang ternyata sudah diberi apa-apa, suatu saat dia dapat kesusahan, kongkon orang tadi kok tidak mau, gelo deh.
ngerti ngono ra tak wenehi kowe dhewe. Ya, kongkon ngono wae ra gelem, ya gitu kan? Tapi kalau orang yang dilandasi Islam, saya berbuat baik itu lillahi rabbil alamin. Bukan supaya besok kamu berbuat baik juga kepada saya, tidak harapkan. Saya berbuat baik kepadamu perkara kamu membalas kebaikan dengan kepada saya atau tidak membalas, tidak masalah. Yang penting saya berbuat padamu untuk mengharap ridhonya Allah. Setelah saya berbuat baik padamu kok kamu malah balasannya jelek pada saya, itu urusanmu dengan Allah. Ya. Kalau kita kan tidak begitu, ya. Terus susahnya apa ditolong, kesulitannya dibantu, suatu saat minta tolong atau dikongkon apa aja nggak mau. Ya. Dunia kayak, ya, seolah-olah berbuat baik dengan orang itu rugi. Ya wong Jawa ngomongnya asu nek dibuat baik itu nitik. Lah wong ora nitik ngungkuli asu toh gitu. Asu iki kerep dipakani kerep apa nurut. Nah, itulah karena harapannya lain. Kalau orang mukmin itu berbuat baik kepada siapapun tidak ada harapan untuk dibalas kebaikan, tapi harapannya mendapat balasan dari Allah. Karena Allah janji kalau kamu berbuat baik, Allah akan memberi balasan 10 kali lipat atau bahkan 700 kali. Maka kalau kamu jadi kafir, berbuat baik, tidak ada nilainya. Tapi setelah kamu jadi Islam, kebaikan-kebaikanmu ketika kafir dicatat menjadi pahala. Dosamu ketika kafir semua diampuni. Tapi kalau kamu nanti murtad jadi kafir lagi, pahala-pahala yang tadi diberikan oleh Allah hapus, rusak habitat amaluhum, rusak semua amalnya lagi. Apalagi? Halaman 3 masuk ke halaman 4. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa tanha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama ialah ucapan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan di jalan. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim 1 halaman 63. Pertanyaan, apakah ada hadis yang menjelaskan cabang-cabang iman yang lainnya, Ustaz? Di situ aja dipahami dengan baik. Ya, yang sudah dijelaskan itulah pahami dengan baik. Lah kok ndak tekok liyane apa? Ya, kalau mau ada apa-apa, kalau ada mau apa? Yang sudah jelaskan Nabi aja. Iman itu ada 70 cabang atau 60 cabang lebih. Yang paling tinggi, iman yang paling tinggi ucapan La ilaha illallah. Tidak ada ilah dan Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan. Ada sesuatu benda yang ada di jalan mungkin bisa mengganggu orang pengguna jalan itu, ya, kamu singkirkan biar tidak mengganggu orang lewat jalan itu termasuk bagian dari iman. Ditambah lagi al-haya'u syu'batun minal iman, malu itu juga bagian dari iman. Maka orang yang tidak malu fasna masita, ilam tastahyi fasna masita. Kalau orang sudah tidak punya malu, berbuatlah semaumu, sakarmu. Ora duwe isin
berbuat sak karepmu. Diumbar oleh Allah. Kalau orang tidak punya malu berarti tidak punya iman, karena malu itu bagian dari iman. Kalau orang tidak punya malu berarti sudah tidak punya iman. Tidak punya iman maka berbuatlah sak karepmu. Wis ra diisin. Ya. Menipu tidak malu, bohong tidak malu, ya, khianat tidak malu. Sudah apa saja kamu lakukan memang kamu tidak punya malu. Artinya tidak punya iman. Ya. Kalau kamu masih punya iman mesti punya malu, karena malu itu bagian dari iman. Terus kuwi diamalke udah bae rasa golek cabang-cabang liyane. Itu aja kamu belum tentu usah ngamalke tenanan kok liyane barang. Apalagi halaman 5. An Abi Barzah al-Aslami anna Aba Barzah qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inilah adri la'asa an tamdiya wa abqa ba'daka fazawwidni syai'an yanfa'unillahu bihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if'al kadza wa amirral adha anit tariqi. Rawahu Muslim. Dari Abu Barzah al-Aslami bahwasanya Abu Barzah berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mengetahui. Boleh jadi engkau mendahuluiku, sedangkan aku masih hidup sesudahmu. Maka berilah sesuatu bekal untukku yang dengannya Allah memberi manfaat kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah demikian dan singkirkanlah gangguan di jalan. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2022. Mohon penjelasan pada sabda Rasulullah, kerjakanlah demikian dan singkirkanlah gangguan di jalan. Kan kebaikan ya. Tadi Rasulullah menjelaskan iman itu ada 70 atau 60 abang lebih. 60 atau 70 itu bukan hitungan 1, 2, 3, 69, 70 bukan. Ya dah? Lebih itu menunjukkan bilangan yang sangat banyak. Bahasa Arab itu sudah saya katakan 3 itu sudah termasuk jamak banyak. Apalagi 7 lebih banyak lagi. Apalagi 70 lebih banyak lagi. Semua kebaikan-kebaikan itu bagian dari iman. Maka Rasul menunjukkan lakukanlah ini. Tentu yang ditunjuk itu kebaikan-kebaikan. Karena sahabat tadi tanya, ya Rasulullah, nasihatilah padaku. Mumpung engkau Rasulullah masih hidup, bisa jadi nanti Rasulullah itu meninggal mendahului saya. Rasulullah sudah meninggal, saya masih hidup. Maka mumpung Rasulullah masih hidup, apa yang harus saya lakukan? Besok kalau Rasulullah sudah mati, saya kan sudah tidak bisa tanya pada Rasulullah. Mumpung Rasulullah masih hidup, saya ketemu Rasulullah, maka pesankan kepadaku, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Bisa jadi nanti engkau mendahului saya. Nah, kalau engkau sudah tidak ada, saya bertanya kepada siapa? Maka mumpung masih ketemu Rasulullah, apa yang menyebabkan saya masuk surga, tolonglah nasihati saya. Nah, Rasulullah menunjukkan, lakukanlah ini. Tentu ini tadi yang baik-baik. Ya. Termasuk diterangkan, singkirkanlah gangguan yang mengganggu orang di jalan. Ya. Misalnya ada sesuatu yang ada di jalan, nanti bisa mengganggu orang yang pengguna jalan itu, supaya kamu singkirkan, termasuk pesan kebaikan. Jadi semua yang disebut tadi cabang-cabang dari iman. Ya, yang ditunjukkan Rasulullah kaza tadi tentu yang baik-baik, cabang dari iman. Maka ada lagi dalam hati saya tadi, kalau kamu melihat dahak di masjid, tutuplah, termasuk kebaikan, bagian dari iman ini. Ini wong adu dahak
Daha ngerti nggak daha? Apa daha itu? Ya. Neng masjid, neng kowe weruh tiyak nang masjid tutupono, diuruki. Ya, diuruki. Ya, kalau neng masjid itu berarti menggambarkan masjid zaman Rasulullah berbeda dengan masjid sekarang. Ya, saya kan yang mau ngeliat neng masjid itu gebukono. Mau ngeliat neng masjid. Kalau zaman Rasulullah itu menunjukkan karena lantainya alasnya itu masih pasir. Kalau Rasulullah bar sholat biasa ngerusapi dahinya sebab kena debu, kena pasir. Kalau itu barang neng kono. Nah, kalau kamu melihat orang meludah di masjid, kamu lihat ditutup dengan debu atau dengan pasir tadi, itu termasuk kebaikan, itu cabang dari iman. Walaupun itu yang rendah, yang tinggi la ilaha illallah, yang rendah itu menutup ya debu orang dahak di itu atau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di dalam perjalanan orang yang lewat di jalan itu, kamu singkirkan, itu termasuk cabang dari iman. Ya, orang mau berbuat baik itu banyak jalan, wong 70 lebih, 70 lebih. Semua kebaikan-kebaikan itu asal dilihati di dalam melakukannya dilandasi dengan iman, jadi amal baik. Ya, apalagi halaman 7 masuk ke halaman 8. An Buraidah taqol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil insani sittuna wa salasu mi'ati mafsilin fa alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minha shadaqatan qalu famanil ladzi yutiqu dzalika ya Rasulullah qala an-nukha'atu fil masjidi tadfinuha aw syai'u tunahihi anit tariqi fa in lam taqdir faraqatad duha tujzi'u anka rawa Ahmad. Dari Buraidah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam diri manusia itu ada 360 persendian yang ia harus bersedekah untuk tiap-tiap persendian itu. Para sahabat bertanya, lalu siapa orang yang mampu mengerjakan yang demikian itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, engkau menutup dahak yang berada di masjid dengan tanah, itu merupakan sedekah. Atau engkau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, itu merupakan sedekah. Jika kamu tidak mampu, maka mengerjakan sholat duha 2 rakaat itu mencukupi bagimu. Hadis riwayat Ahmad juz 9 halaman 20 nomor 23059. Menyingkirkan gangguan di jalan adalah suatu akhlak yang baik bagi seorang muslim yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, orang lain, dan boleh jadi bermanfaat untuk orang banyak. Dan itu bisa diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Bagaimana cara memahami hadis ini Ustaz? Sedangkan sholat duha itu manfaat atau pahalanya bagi mereka yang melakukan. Sedangkan kalau menyingkirkan gangguan bermanfaat bagi banyak orang, misalnya pohon tumbang yang mengganggu lalu lintas sebagai contohnya Ustaz. Coba kamu baca ulang itu, artinya kamu baca. Dari Buraidah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam diri manusia itu ada 360 persendian yang ia harus bersedekah untuk tiap-tiap persendian itu. Para sahabat bertanya, lalu siapa orang yang mampu mengerjakan yang demikian itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, engkau menutup dahak yang berada di masjid dengan tanah, itu merupakan sedekah. Atau engkau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, itu merupakan sedekah. Jika kamu tidak mampu, maka mengerjakan sholat duha 2 rakaat itu mencukupi bagimu. Ulangi dari itu kalimat terakhir tadi.
Jika kamu tidak mampu, sekali lagi, jika kamu tidak mampu, maka mengerjakan sholat duha 2 rakaat itu mencukupi bagimu. Paham nggak itu? Kalau mampu, kamu itu menyingkirkan diri dari menyingkirkan duri atau hal yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan. Kalau kamu mampu, ada pohon tumbang di jalan, kamu singkirkan. Kalau kamu mampu, ada tanah longsor nguruki jalan, kamu singkirkan. Itu semua kebaikan. Kalau kamu mampu. Lah kalau tidak mampu, apa tuh rasa sedekah? Kamu sholat 2 rakaat duha itu sudah mencukupi semua itu. Kalau kamu tidak mampu, bagaimana kamu akan mampu menyingkirkan pohon tumbang di jalan? Wong kamu jalan saja tidak bisa. Bagaimana kamu menyingkirkan duri di jalan? Kamu jalan di jalan itu saja nggak bisa jalan, ya? Nggak bisa, ya kan? Bagaimana kamu mau menutup dahak di masjid? Wong kamu ke masjid saja nggak jalan ke masjid nggak bisa. Ada ndak orang tidak bisa jalan ke masjid? Bisanya hanya di rumah, kuwi ning dhuwur ngamben terus. Ya? Apa tuh ora disedekahi? Ya, persendiannya tadi. Lah kalau kamu tidak mampu, bukan berarti terus bebas tidak menyedekahi sendi-sendinya. Kamu sholat 2 rakaat. Itu menutup semua itu. Gitu? Kalau memang tidak mampu semua. Nah kalau sholat pun tidak mampu, disolatke. Artinya selama kamu masih hidup, ya, bisa orang berbuat dengan kebaikan sesuai dengan kondisinya. Ya, sholat 2 rakaat tadi buka. Kalau bisa berdiri, kamu berdiri. Tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring. Berbaring pun tidak silat, tidak bisa, ya disolatke. Ya. Indah tak Islam itu? Apalagi? Halaman 9 yang di atas. An Aisyata qalat, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa salasi mi'ati mafsilin. Faman kabbarallaha fa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astaghfarallaha wa azala hajaran an tariqin nasi aw syaukatan aw atban an tariqin nasi wa amara bima'rufin aw naha an munkarin adada tilkas sittina wa salasi mi'atis sulama fa innahu yamshi yawma idin wa qad zahzafa nafsahu anin nari. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap manusia dari Bani Adam diciptakan atas 360 persendian. Maka barang siapa yang mengagungkan Allah, yakni bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, istighfar kepada Allah, menyingkirkan batu dari jalan orang banyak, atau menyingkirkan duri atau tulang dari jalan orang banyak, amar ma'ruf atau nahi mungkar sebanyak 360 persendian, maka sesungguhnya dia berjalan pada hari itu sedangkan ia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 698. Pertanyaan berkaitan dengan hadis tersebut, berapakah jumlah bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih kepada Allah? Apakah masing-masing harus sebanyak 360 kali, Ustaz? Tidak ada ketentuan. Bertasbih, bertahmid, bertakbir sebanyak-banyaknya. Karena itu termasuk zikrullah. Takbir, tasbih, tahmid, tahlil itu termasuk zikrullah, zikir pada Allah. Dan Allah memerintahkan uzkurullah zikran katsira, zikirlah kamu kepada Allah
zikir yang banyak, tidak usah dihitungi, sebanyak-banyaknya. Allah Akbar, Allah, tidak usah dihitungi sebanyak-banyaknya. Tasbih ya subhanallah, subhanallah, ya, sebanyak-banyaknya. Tahmid ya alhamdulillah, alhamdulillah, sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kamu lakukan semacam itu, setiap hari kamu lakukan semacam itu kamu sudah menjauhkan diri dari api neraka. Itu termasuk cabang dari iman. Ya, karena kebaikan-kebaikan itu yang dilakukannya. Sampai menyingkirkan duri dari jalan, menutup dahak yang ada di masjid tadi dengan tanah, itu termasuk cabang dari iman. Ya, zikir, tasbih, tahmid, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu termasuk kebaikan-kebaikan cabang dari iman itu. Nah, setiap hari kamu lakukan semacam itu, berarti kamu sudah menjauhkan diri dari api neraka. Tidak dihitungi berapa jumlahnya. Kalau Rasulullah tidak menjelaskan hitungannya, kan tidak usah menghitung. Kecuali kalau memang ada ketentuan hitungannya, bisa habis sholat haji itu ada zikir-zikir 33, 30 sampai genap 100 itu ada hitungannya. Ya. Atau pagi hari bangun tidur, ya, doa pagi itu ada subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, atau la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah 100 kali itu ada hitungannya. Kalau Rasulullah tidak menentukan bilangan hitungan, ya bebas kita sebanyak-banyaknya, tidak usah dihitung. Pagi kan ada kan? Zikir pagi subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah 100 kali. Kalau ada ketentuan itu ya kita hitung 100 kali. Tapi yang tidak ada ketentuannya sebanyak-banyaknya boleh. Apalagi halaman 9 di bawah masuk ke halaman 10. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syauqin ala tariqi fa akhkharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lah. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari ada seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, kemudian mendapati sebuah dahan yang berduri yang mengganggu di jalan. Lalu dia menyingkirkan, maka Allah berterima kasih kepadanya, yakni menerima amalnya sehingga mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2021. Dilanjut halaman 10. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min zahrit tariqi kana tu'tin nasa. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya aku telah melihat seorang laki-laki bersenang-senang di surga disebabkan dia memotong sebuah pohon di jalan yang mengganggu orang banyak. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2021. Dari dua hadis tersebut diceritakan adalah semuanya laki-laki. Apakah memang ini hanya berlaku untuk laki-laki, Ustaz? Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah. Ya. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Siapa berbuat amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka Allah memberikan kehidupan di surga nanti. Ya. Mengapa menyingkirkan pohon tumbang di jalan kok laki-laki? Ya. Itu dilihat pada umumnya. Kalau sudah sampai hari ini, kalau ada pohon besar tumbang di jalan itu biasanya yang nyingkirkan laki-laki atau perempuan? Umumnya laki-laki. Sejak zaman dahulu itu. Nah, laki-laki perempuan apa tidak boleh? Kalau di situ ada laki-laki, banyak laki-laki, perempuan rasa melu.
Kok melu usung-usung malah digotong kowe engko. Ya. Jarah kubur pun duduk-duduk kubur kok mesti laki-laki apa perempuan tidak bisa duduk, tapi yang penting itu laki-laki. Duduk-duduk kubur itu bukan pekerjaan perempuan. Ya. Maka sampai ziarah kubur mengantar jenazah ke kubur itu perempuan diseyogiakan tidak usah ikut. Perempuan kalau kamu ngantar jenazah kubur mau apa kamu nanti di sana? Mikul jenazah jane perempuan mikul jenazah bisa enggak? Tapi tidak lazim. Kejaba nek wis ra nek wong lanang. Kalau laki-laki enggak ada, sing ngetusi ya wedok, sing mikul ya wedok, sing gawe pendeman ya wong wedok. Kalau memang laki-laki enggak ada. Karena duduk-duduk semacam itu mikul itu bukan pekerjaan perempuan. Jadi Allah itu menempatkan pada posisinya. Ya, nyungkirkan tulang dari jalan, duri dari jalan itu perempuan ya bisa. Ya, artinya itu ya. Jadi kalau menurut Allah surga itu bukan hak laki-laki saja. Perempuan pun berhak masuk surga. Maka baik siapa laki-laki maupun perempuan berbuat kebaikan dilandasi dengan iman, dia masuk surga. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Siapa beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan. Amal solehnya tadi disasari iman, wa huwa mu'minun. Wala nuhyanahu hayatan thayyiban. Maka dia akan diberi kehidupan yang baik, maksudnya di surga. Apalagi halaman 10 yang di tengah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unahyiyanna hadza 'anil muslimina la yu'dhihim fa udkhilal jannata rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki berjalan, lalu mendapati dahan pohon di tengah jalan. Lalu dia berkata, demi Allah, saya akan menyingkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka ia dimasukkan ke surga. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2021. Niat sebenarnya ada di dalam hati, yakni tidak diucapkan. Tetapi pada brosur halaman 10 ini sahabat mengatakan demi Allah saya akan menyingkirkan dan seterusnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Apanya yang kurang jelas? Ya, demi Allah saya akan menyingkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Apa salah toh? Jadi ada pohon tumbang, pohonnya besar, ya dah. Terus kamu mau menyingkirkan pohon itu, ngajak orang lain boleh nggak? Ayo pohon yang tumbang itu disingkirkan biar tidak mengganggu orang yang pengguna jalan. Perasaan dadak aku bismillah niat ingsun nyikir ke pohon, ya, ben tidak mengganggu jalan. Tidak usah begitu, ngajak orang boleh. Saya akan singkirkan pohon itu biar tidak mengganggu orang di jalan. Tapi karena pohonnya besar, mari beramai-ramai bersama kita singkirkan. Boleh itu, tidak salah. Walaupun niat itu dalam hati. Neng kue akan siap hati kamu sendiri, pohonnya besar kamu tidak mampu. Ya, mulai niatnya ditokke, ngajak liane sekali diajak teman. Ini pohon tumbang ini padahal jalan ini jalan rame. Kalau tidak kita segera singkirkan, menimbulkan kemacetan yang panjang. Apalagi tambah hujan lebat ini, mari segera kita singkirkan. Ya. Biar apa? Biar tidak mengganggu lalu lintas yang jalan di sini. Ya. Tidak salah begitu. Terus kowe sing dijak gelem dadak niat ingsun melu nyingkir ke jalan. Nah,
Ya, ternyata nek ora dikaji ya ora mudeng ya. Ya.